Selanjutnya, ya, setelah POC bubar pada tahun 1799, Belanda mulai lebih toleran terhadap agama Katolik, terutama setelah keluarnya kebijakan politik etis pada awal abad ke-20. Pada tahun 1807, Paus Pius ke-8 ya, Paus Pius ke-7 membentuk Vikariat Apostolik Batavia. Jadi Vikariat Apostolik Batavia itu adalah di bawah levelnya keuskupan. Kalau misalnya ada stasi, ada kuasi. Kuasi itu sebentar lagi mau jadi paroki. Nah, jadi begitu. Jadi Vikariat itu adalah di bawah tingkatan dari keuskupan. Jadi dia masih dimonitoring oleh keuskupan sebelumnya. Seperti sama ya. Yang dimaksudkan dulu waktu zaman gereja perdana itu kan ada 4 keuskupan. Keuskupan Yerusalem, kemudian keuskupan di Antioquia, ya. Ada keuskupan di Alexandria di Mesir, Antioquia di Yunani, ya kan. Kemudian ada keuskupan di mana? Keuskupan di Roma. Tapi Roma sebagai primus inter paresnya, yang paling utama. Paham ya? Jadi pertama tuh uskup Yerusalem pertama sebenarnya adalah Rasul Petrus. Karena dia harus pindah, hijrah lagi, dia pergi ke Antioquia. Ya kan? Jadi di situ ya dilanjutkan oleh siapa? Markus ya. Nah, sedangkan ini uskup Yerusalem itu adalah Yakobus, sepupunya Yesus. Jangan salah. Bukan Yakobus abangnya Yohanes, karena Yakobus itu sudah dipenggal kepalanya, ya. Kemudian Yakobus Tadius, ya. Yakobus Alpius, ya. Kalau Yudas Tadius itu anak Yakobus, bapaknya Yakobus juga. Banyak yang nama Yakobus waktu itu, ya. Nah, ini Yakobus itu bukan. Jadi ada Yakobus. Jadi kalau kalian baca yang sering disalahartikan tuh bahwa Bunda Maria punya anak-anak yang lain. Enggak. Ibu dan saudara-saudaramu. Kalau itu saudara kandung kan ditulis langsung. Ibu dan saudara kandungmu. Enggak, ibu dan saudara-saudaramu. Itu saudara saya, Pak. Kan orang enggak nanya, itu sepupu kah adikmu kan gitu. Oh, saudaranya. Bisa sepupu. Begitu maksudnya. Ya kan? Ada Yakobus, Simon, Yoses, Yudas, kan begitu. Nah, nanti baru dia sampai ke Roma kan. Nah, mengapa Roma menjadi primus inter pares? Ya, karena ada 2 latar belakangnya. Yang pertama, memang Petrus menetap di situ, dia mau lari ketika Nero menghancurkan kota Roma dan dituduhlah Petrus. Lalu Petrus mau lari, lalu ketemu dengan Yesus. Lalulah muncul Quo Vadis Domine, ya. Quo Vadis Domine. Mau kemana kamu, Tuhan? Mau disalibkan 2 kali. Makanya akhirnya, ya, Petrus tuh tidak mau disalib sama seperti Yesus. Dia mau salib terbalik. Lalu orang bilang Dajjal pula. Itu karena kita tahu. Karena kita tidak mau membaca dokumen gereja. Banyak di antara kita nih masih percaya. Misalnya penetapan Natal itu adalah Dewa Matahari. Bukan, malah penetapan Dewa Matahari itu tahun 200. Sedangkan penetapan Natal, sebenarnya Natal sudah dirayakan, tetapi ditetapkan itu tahun 100. Jadi ketika ada Kaisar Roma yang bukan Kristen, akhirnya dia mengatakan tanggal 25 ini sebagai penetapan untuk Dewa Matahari. Jadi belakangan malah dia. Nah, terkadang kita tuh hanya tidak meneliti. Ya. Jadi semua orang mendebatkan ayat-ayat kitab suci itu. Padahal ayat kitab suci itu adalah disusun itu sangat panjang dan dengan penelitian yang seksama dan tanpa ditutup-tutupi. Ya kan? Kalau mau ditutupi misalnya, mengapa dalam silsilah Yesus, ya, Salomo dari istri Uria. Padahal Salomo itu anaknya Daud kan? Coba kamu baca di situ. Karena Daud mengambil Uria, dia berjinah dulu dengan Uria. Lalu barulah disuruh Uria itu dengan istri Uria ya, Batseba tuh.
Lalu dia suruh Uria tuh pergi ke medan perang biar mati. Iyalah. Ya kan? Padahal dia disuruh di depan, tentaranya sedikit. Sedangkan Uria udah tahu kalau Daud tuh tidur dengan istrinya, dia tidak mau masuk ke rumahnya. Akhirnya Daud, ya kan, bersetubuhlah dengan Uria dan lahirlah abangnya Salomo, tapi mati. Lalu dia ditegur Yonatan, ya, ada seorang yang hanya memiliki anak domba, lalu anak domba itu diambil oleh orang kaya katanya. Siapakah itu? Kamulah orangnya. Dan akibatnya apa? Daud itu tidur di tanah, berguling-guling dia, minta ampun dengan Tuhan. Karena apa? Dia mau, ya, Tuhan itu membebaskan hukuman atas anaknya. Ya enggak bisa, anaknya tetap mati. Ya kan? Lalu Batseba itu karena sudah dirugikan Daud, bilang, nanti keturunan dari akulah yang akan menjadi raja Israel, kan? Nah, Salomo lah tuh. Nah, itu dia. Atau seperti Yehuda, Peres dari Tamar. Ya kan? Yehuda itu kan lalu meniduri menantunya. Karena menantunya menjadi perempuan sundal atau pelacur. Zaman dulu tuh udah ada bar, ada kolok-kolok, ada judi, ada tempat minum, ada pelacuran. Ya banyak satu paket, ada dari dulu lah gitu. Yehuda marah lalu mau, ya, memenggal kepala Tamar, tapi Tamar tidak mati akal. Itu akibat dari kebohongan si Yehuda. Yehuda bohong, mau menyerahkan anaknya. Pertama kan, kawin pertama si Tamar itu tak pernah disetubui. Jadi kalau bagi orang Yahudi atau bagi orang Israel itu, kawin lalu tidak pernah tidur dengan istrinya, itu adalah dosa. Jadi kalau kamu nanti menikah, lalu kamu tak meniduri istrimu, atau tidak ditiduri oleh suamimu, itu dosa. Tidak percaya? Iya, dosa. Karena kamu sudah ratum et consumatum, halal. Apalagi tidur dengan orang lain, itu namanya bukan lagi berdosa. Udah sesat, jahat, ya kan? Udah sesat, jahat, ya. Dia berdosa, ya. Berdosa itu kalau dia udah biasa, akhirnya dia tidak merasa dosa. Ah, itu hati-hati, ya. Yang paling bahaya tuh orang tak merasa dosa. Paham ya? Kalau masih sesat, orang masih bisa diingatkan. Kalau orang jahat, dia masih bisa bertobat. Kalau dia berdosa, dia terima sakramen tobat. Levelnya itu, Pak. Kalau kamu hidup berdosa, misalnya berzina itu kan berdosa, kan tidak boleh nyambut tubuh Kristus. Rekonsiliasinya apa? Sakramen tobat. Kalau kamu misalnya malam minggu itu kan, tiba-tiba berzina misalnya di kos, ya kan, mencemarkan diri, memang benar-benar berzina kan. Sekarang kan tinggal beli alat kontrasepsi kan, Alfamart, Indomaret jual kondom kan. Nah, ujung-ujungnya apa yang terjadi? Hari Minggunya boleh tidak terima komuni? Tidak bisa lah. Kamu harus terima sakramen tobat. Malu, Pak. Bagaimana malu buatnya kamu dengan cowokmu mau? Tidak malu. Nah, kalau dia nyelonong, udahlah, tidak apa-apa, Bang, tidak tahu, tidak hamil juga, pakai kondom, nyambut ya. Nah, itu bahaya tuh. Bahaya. Levelnya udah mau tuh. Levelnya udah tidak merasa berdosa lagi. Ya kan? Pacaran, ngesek, pacaran, ngesek, pacaran, ngesek. Itu bahaya. Itu butuh mujizat yang berasal dari kemurahan dan kerahiman Allah. Makanya harus didoakan. Santo Agustinus itu kan begitu. Didoakan 17 tahun. Santa Monica menangis darah untuk doakan anak. 17 tahun ya. Jadi harus didoakan. Apa kata Yesus? Kok enggak bisa nih? Ya. Roh ini diusir. Oh, enggak bisa kata Yesus. Caranya kamu harus berdoa. Jadi sama kalau orang suka selingkuh, ya, dia itu akan niat terus mau selingkuh. Mengapa? Harus ada kelompok
doa yang mendoakannya. Karena dia udah level jauh dah tuh. Nah gitu. Apalagi kalau Pak gereja. Gitu. Pastor banyak. Wah, udah payah nih. Ini udah payah nih orang ini nih. Apalagi bapak udah gede. Dia udah ngomong pastor pula, ya kan? Pastor ada yang kawin katanya kan. Itu kan oknum. Ya kalau mau jadi imam lalu kawin kan keluar lah kan. Gereja Katolik santai aja. Santai men kan. Ya kalau udah sampai sebatas itu aja panggilannya kan. Saya dulu memang juga protes tuh. Lalu ada seorang imam jawab, ya sebatas itulah panggilannya. Akhirnya barulah saya, oh iya betul. Kalau udah sebatas itu panggilannya. Tapi kalau menikah kok, menikah nggak bisa. Karena ada tanggung jawab anak yang terjadi di situ. Makanya tidak ada mantan istri, mantan suami dalam pernikahan Katolik. Karena dia menjadi satu daging. Siapa yang menceraikan, ya, dia mendapat celaka, kutukan. Nah itu, ngeri ya. Makanya jangan milih salah. Ya kan? Benar-benar dicek. Kalau kamu mau dengan pemabuk, konsekuensinya menderitalah kamu. Ya kan? Lah, pasti dia akan berubah waktu kawin. Ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih itu. Jadi sejarah ya. Balik lagi di sini. Nah, ini persoalan-persoalan yang dihadapi nih. Ya. Jadi para misionaris dari Serikat Yesus SJ, Ordo Fransiskan OIM dan Ordo Hati Kudus MSC mulai kembali ke Nusantara. Ya. Mereka tidak hanya berkarya dalam pelayanan rohani, tetapi juga di bidang pendidikan dan sosial dengan mendirikan sekolah, panti asuhan, dan rumah sakit. Nah, ini yang menjadi ya suatu karya Katolik yang luar biasa. Sehingga banyak orang tertarik menjadi Katolik karena pelayanan kasih, cinta kasih. Ya, ada pelayanan-pelayanan sekolah keterampilan perempuan, ya kan, seperti dulu di Sambas, mama saya masuk kan, jadi akhirnya belajar agama di situ, mama saya dibaptis di situ. Jadi pelayanan karitatif seperti itu, sama seperti kalian mengajar nih. Kalau kalian mengajar agama, ya, jangan sampai kalian tidak mengenal anak murid. Semuanya kalian harus kenal dari A sampai Z. Mengapa? Ketika nanti anak itu bertumbuh dalam iman, dia lalu bisa menjadi suster, bisa menjadi pastor, bruder, dia bisa menjadi pejabat, orang baik, kalian akan ya kan terpuaskan. Tapi ketika dia pindah iman, pindah agama ya, ada penyesalan. Kayak bapak saya kan guru agama, ada beberapa muridnya pindah iman. Masih dipikirkan ya, menyesal. Karena apa tadi? Ya, kita tidak sungguh-sungguh mengajari anak didik kita. Apakah dia bisa doa Bapa Kami, Salam Maria, kemuliaan? Dia ke gereja enggak? Ya kan? Dia ikut sekolah minggu tidak? Dia ikut Miss Dinner tidak? Nah itu. Jadi pelayanan itu luar biasa ya. Makanya misionaris itu, misinya seperti itulah. Ya. Menyelamatkan jiwa-jiwa melalui pelayanan-pelayanan. Ya. Jadi kalian nanti seperti itu. Tantangannya memang berat. Tantangannya. Ya, waktu saya di daerah tuh, di Bengkayang tuh banyak, ya bukan banyak yang curhat, banyak yang bercerita. Ada suaminya pemabuk lah, penjudi lah. Tetapi ya, dia tetap bertahan dalam pelayanannya menjadi guru agama. Ya, kadang dia di plaza, dipukul, ya biasa. Tapi dia tetap bertahan menjadi katekis sampai akhir hidupnya. Nah, ini tantangan bagi kita sebagai guru agama. Jadi kalian nanti itu sebagai seorang panutan, teladan. Nah, selanjutnya Gereja Katolik pada masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Gereja Katolik semakin berkembang dan berkontribusi dalam berbagai bidang seperti pendidikan dan kesehatan. Ya, sekolah-sekolah Katolik ya. Di Kalimantan Barat ini kan misi-misi Katolik, ya GB itu Kapusin, ya kan? Widya Dharma itu Kapusin, ya kan? Santo Petrus itu CDD, ya. Sekolah suster itu SFIC, kemudian Bruder itu MTB, wah itu kan
Kalau sekolah Katolik itu terkenal. Mengapa? Itulah pelayanan kasih, mendidik orang. Kalian adalah orang yang mulia, mau menjadi guru agama, mendidik orang, mendidik iman. Jangan sampai kalian tak terdidik. Ya kan? Tantangannya berat. Berat. Jadi, ini udah semester 4, tidak bisa lagi kalian pindah. Udah tanggung dah. Udah setengah dah. Udah semester 4 tuh. Kalau mau pindah kemarin, semester 2. Kok saya tidak cocok jadi guru agama Katolik, pindah aja lah. Jadi pindah misalnya jadi guru agama apa gitu. Enggak lah. Atau pindah jadi guru mata pelajaran apa gitu. Guru agama bahasa Indonesia ya. Ya terserah lah ya. Tapi tantangannya di situ ya. Semester 4 itu udah fokus dah. Tidak bisa tergoyahkan lagi. Ya nanti kalau mau kuliah SH, SE ya selesaikan inilah. Tidak lama kan, sini hanya ya 4 tahun selesai kan. Nanti lanjut. Kalau saya tidak cocok, tapi ya kan tidak diselesaikan. Pasti berguna nanti. Ya. Jadi kades jadi ya. Nah, ini ya. Kemudian sejumlah imam pribumi ditabiskan dan pada tahun 1960 hierarki Gereja Katolik Indonesia diresmikan oleh Paus Yohanes ke-23. Jadi tahun 60 dan terbentuklah Keuskupan Agung Jakarta dan keuskupan-keuskupan lainnya. Nah, tapi itu ada sejarahnya nanti ya. Kemudian 5 peran Gereja Katolik dalam masyarakat modern. Apa perannya sih? Saat ini Gereja Katolik di Indonesia terus berkembang dengan lebih dari 8 juta umat ya. Itu data yang tidak banyak kita di sini. Total umat masyarakat Indonesia berapa? 270 ya? Jadi berapa persen ya? 3% ya? Ya. Tapi walaupun kita sedikit, ya. Ya kita di Kalimantan Barat ini memang umat Katolik terbanyak nomor 2 setelah NTT kan. Tapi kalau di Indonesia ya sekitar itulah. Tidak percaya, bingung. Ya, misal 270 ya. Tapi berapa persen? Kalau 10% kan 27. Ya betul, 3%. Sekitar itu. Tidak banyak. Dan tidak banyak pun banyak pindah pula. Dan itu anaknya 1, 2 gitu. Tidak banyak. Dengan alasan, ya kan? Santo Yosef ya Bunda Maria anaknya 1 ya. Ya itu. Jadi nilai plus apa yang dibawa kalau begitu? Gereja aktif dalam bidang pendidikan, sosial, dan dialog antaragama ya. Kemarin ada apa? Gus Durian ya, yang datang di sini, Wahid Institute ya. KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, berperan dalam koordinasi pastoral dan pelayanan gereja di seluruh Indonesia. Lalu Gereja Katolik juga berkontribusi dalam membangun perdamaian dan persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Jadi kita harus sangat apresiasi ya dengan Fratelli Tutti, ya, dokumen kemanusiaan, sesama saudara dalam manusia ya. Kemudian kunjungan Paus Fransiskus sungguh sangat memberikan ya air dalam ya oase lah ya. Oase keberagaman. Di mana seorang Paus Fransiskus mencium tangan imam besar Masjid Istiqlal sekarang menjadi Menteri Agama ya kan? Dulunya memang udah wakil Menteri Agama ya. Mencium tangan loh. Bahkan bukan hanya mencium tangan, mencium kaki. Ya. Coba baca ya. Mencium kaki waktu pembasuhan Kamis Putih. Ya. 14 orang, 12 napi laki-laki, 2 napi perempuan dicium. Dicium. Ya. Lalu ada juga penyembuhan luka-luka batin dengan apa namanya? Membersihkan kaki. Ada kategori kayak gitu. Ya bagus. Mengambil contoh pelayanan begitu. Ya. Ini jangan-jangan bapak mamanya tidak pernah dicium kakinya. Atau mencium pipi pun tidak pernah. Ciumlah sebelum dia menjadi dingin ya. Udah menjadi dingin susah. Masa kalian tidak pernah dicium mama bapak waktu bayi? Aduh sayang ya. Ya sekarang lah dicium lah datang. Masa sih tidak mau? Nah ini. Saya katakan ini.
Ciumlah bapaknya begitu. Hah? Walaupun bapaknya segarang apapun, kalau kalian cium tangannya tuh, waduh, anak saya nih berbudi. Apalagi setelah SAG kan. Mulailah dia tidak mau berjudi lagi, malu kan. Tapi camana lah. Datang bapaknya mabuk, malah disiram air sama kamu kan. Bukan didoakan bapaknya, ya kan. Maklum dulu kan bapaknya melasah kamu, sekarang kamu melasah bapaknya kan. Nah ini kekerasan lawan kekerasan tidak akan jadi apa-apa kan. Ya mungkin dia dulu itu belajar dari kakeknya, ya cara mendidik dengan cara ya, bukan militer sih, militer push up kan. Ini ya nampar, mukul dan sebagainya masih ada ya. Ya sebenarnya tidak tega, cuman kadang tuh itulah tadi hawa nafsu manusia untuk jengkel tuh. Makanya jangan pernah menyelesaikan masalah itu ada senjata tajam. Awalnya tidak ingin membunuh, tiba-tiba karena jengkel lalu membunuh. Selesaikanlah masalah itu tanpa senjata api dan tanpa senjata tajam. Iya, karena apa tadi? Karena kejengkelan tadi itu sesaat dan akhirnya fatal dan akibatnya menderita. Penderitaannya bukan hanya yang ke penjara. Ya, silakan. Gereja Katolik juga berkontribusi dalam membangun perdamaian dan persaudaraan ya. Dengan semangat inkulturasi dan pelayanan, Gereja Katolik Indonesia harus berusaha menjadi terang dan garam bagi dunia. Nah, sekarang kita masuknya agama Katolik ke Indonesia abad ke-16-17. Nampak ya? Itu masih saya besarkan. Ya, latar belakang kedatangan Katolik ke Nusantara tadi saya sudah jelaskan secara umum, tetapi ini akan saya konkretkan lagi. Agama Katolik masuk ke Nusantara bersama dengan ekspansi kolonialisme Eropa pada abad ke-16. Mengapa? Karena sini sudah ada pemisahan antara Katolik dan Protestan. Ya, Protestan itu dulunya Katolik, jadi Protestan gitu, Pak. Jadi dulunya tuh agamanya, ya silakan, Kristen. Orang Katolik udah pasti orang Kristen. Orang Kristen belum tentu Katolik. Karena skisma tahun 1054 itu akhirnya ada Ortodok. Ada yang Kristen Ortodok, ya kan? Tapi sebelumnya tahun 500-an juga sudah ada. Misalnya yang Oriental, yang Koptik dan sebagainya. Itu nanti sejarah gereja dunia lah. Nah, nanti tahun 1500-an reformasi katanya. Ya. Jadi Katolik itu jadi ya memisahkan diri dari gereja Katolik, jadilah Protestan. Nah, kalau habis itu ada gereja Anglikan. Itu karena Raja Henry ke-8 ya kalau tidak salah. Mau kawin dua, tidak disetujui Paus. Ya tidak masalah. Kalian pun bisa mendirikan gereja sendiri nanti kalau kalian udah bosan kan. Ya, tapi itu tadi tanggung jawab di akhirat. Nah, ya tanggung jawab di akhirat kan dihakimi oleh Yesus nanti. Ya kan? Kamu buat gereja apa sendiri kan? Gereja sembah Allah misalnya. Ya kan? Jadi kalian buat ajarannya bisa bercerai, bisa kawin 2, 3, ya silakan, tidak masalah. Ya itu terserah. Cuman tanggung jawabnya nanti. Ya kan? Itu kan hak. Itu bisa mensejarah dia. Tapi ya tanggung jawabnya nanti di akhirat lah. Kan tidak ada masalah, gereja Katolik juga udah berapa. Ya, ada gereja Katolik Ortodok yang tidak mengikuti Konsili Vatikan kedua. Tapi dia tetap mengakui privilege-nya atau mengakui tahta suci. Dia tidak mengajarkan Konsili Vatikan kedua. Nah, gereja Katolik Ortodok namanya. Ya kan? Dia menganggap dokumen Konsili Vatikan kedua itu
tidak sejalan dengan pemikiran, ya kan? Ya silakan, terbuka kok. Siapa bilang gereja Katolik tak terbuka? Terbuka gereja Katolik. Dulu gereja itu terbuka karena banyak yang nyuri-nyuri pialanya apa segala itu enggak boleh. Ya, kalau kita pergi ke Maria Anai Pelenkani di Medan, saya udah pernah ke Medan ya. Jadi ya puji Tuhan lah. Di sana itu orang pacaran di situ, bakalan ya, tapi udah dikasih tuh. Gereja dibuka. Ya, boleh silakan masuk. Umat beragama lain enggak perlu terkejut sana dia duduk berdua. Ya penting dia udah paham, dia hanya pacaran kok. Tidak buat cabul kan, duduk-duduk ya kan, memandangi situ. Dibuka. Ya kan? Cuman karena itu tadi, ya segala sibori apa segala pantena dan semuanya ya kan. Ya akibatnya pengawasannya ya gereja tuh dibuka dulu. Jadi orang tinggal ke gereja bisa berdoa setiap waktu. Ya kan? Cuman lama-lama keamanan enggak terjamin gitu. Ya. Nanti keyboardnya hilang pula kan sebagainya. Ya itu. Maka kita bebas kan ke gereja. Misalnya kita mau berdoa, makanya dibuat tempat devosional di luar. Di luar kan? Misalnya Gua Maria di luar, supaya kita bisa berdeposi di situ. Ya di gereja katedral ada patung Bunda Maria besar kan, ada tuh. Kemudian mau misalnya di gereja Keluarga Kudus juga ada di luar. Di MRPD juga di luar kan. Kita tinggal minta izin saja. Di Pontianak ini hanya Bunda Maria Jerujo yang belum ada Gua Marianya di luar ya, akan dirancang. Tapi di tempat lain sudah, misalnya ke Stella Maris, nanti kan tugasnya kan jangan lupa diliput. Ya, di Gembala Baik juga di luar kan, walaupun tidak terlalu besar. Ada di luar kecil, belum, nanti akan besar. Di Santo Hieronymus juga ada. Jadi rata-rata di luar. Mengapa? Itu tadi. Karena umat itu diundang setiap waktu ke gereja. Nah, cuman gedung gereja di dalam dikunci karena untuk keamanan tadi. Tambah lagi kan ada masalah-masalah dulu pemboman dan sebagainya kan. Jadi keamanan. Ya dulu terbuka saja, datang orang. Ya makanya jangan heran dulu misalnya orang ke tiba-tiba ya. Tapi udah diingatkan jam misa sekian, jam misa. Lonceng itu kan mengingatkan. Ya. Jam-jamnya dan sebagainya. Nah, jadi agama Katolik masuk ke Nusantara bersama dengan ekspansi kolonialisme Eropa pada abad ke-16. Pada saat itu bangsa Portugis melakukan perjalanan laut untuk mencari jalur perdagangan rempah-rempah. Selain motif ekonomi, mereka juga membawa misi penyebaran agama Katolik yang dikenal sebagai semangat Deus. Nah, Deus. Ada di mobil saya tulis Deus itu. Lalu Gloria et pecunia. Tuhan, kemuliaan dan kekayaan. Nah, ini ya kan? Deus, Gloria et pecunia. Tuhan, kemuliaan dan kekayaan. Itu gak moto kalian? Tuhan, kemuliaan, dan nanti saya jadi katekis kaya. Tapi adalah sukar orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Adalah sukar. Siapa bilang tidak bisa? Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea itu adalah murid Yesus yang kaya. Dia punya kuburan sendiri. Itulah kuburan yang dipakai untuk menguburkan Yesus. Karena Yusuf Arimatea tadi. Nikodemus itu bawa rempah-rempah berapa? 30 kilo rempah-rempahnya ya. Makanya kalau orang Yahudi itu tak berbau dia punya mayat atau jenazah. Ya kan, dikasih rempah-rempah. Nah, nanti dibaca 30 ke sampai 70 kilo gitu. Jadi Yusuf Arimatea orang kaya tuh. Muridnya tuh. Jadi yang menurunkan itu adalah Yusuf Arimatea meminta izin kepada Pontius Pilatus karena dia punya koneksi orang kaya. Siapa bilang kekayaan tidak bisa dipakai untuk melayani? Ya itu. Maksudnya adalah sukar orang kaya. Nah, makanya Yusuf Arimatea menggunakan kekayaannya, menggunakan relasinya dengan penguasa untuk menurunkan Yesus. Jadi kekayaan yang kita dapatkan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, maksudnya begitu. Tetapi
Kebanyakan kekayaan itu membuat kita sombong. Kalau enggak saya kasih biar dana retret, tak jadi retret OMK tuh. Itu udah sombong. Ini yang jatuh. Kejatuhan orang karena kesombongan. Di situ sesat dia. Tetapi syukurlah ada sakramen tobat membuat dia sadar. Jadi kesesatan itu ya seperti itu. Iya betul kan? Tuhan, kemuliaan dan kekayaan. Kekayaan yang bisa membantu orang. Makanya juallah hartamu dan bagikanlah ke miskin-miskin itu dan ikutilah aku. Yesus kan hanya nguji dia aja. Tapi dia bilang, aduh, itulah susah. Banyak hartanya, bingung ya. Ya maksudnya itu dibagikan ke orang-orang yang memiliki ya orang tak. Lalu ikut Yesus, itu yang utama. Yang paling utama itu mengikut Yesus. Itulah Yusuf Arimatea lakukan. Ya. Nah itu. Pada tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka dan menjadikannya pusat perdagangan serta penyebaran agama Katolik di Asia Tenggara. Ya. Dari Malaka, para misionaris Katolik mulai menyebarkan ajaran Kristen ke wilayah lain, termasuk Kepulauan Nusantara. Nah, di situ tonggak sejarahnya.